Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Untuk itu insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Nah, untuk itu anak-anak harus tetap semangat dan jangan lupa buku-buku pena 2C harus disiapkan. Are you ready? Yes, I'm ready. Nah, pertama yaitu muatan SPDB. Untuk muatan SPDB yang pertama yaitu mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Perhatikan gerakan-gerakan berikut. 1. Menirukan gerak ayam mematuk. Yang kedua, menirukan gerak kelinci meloncat. Yang ketiga, menirukan gerakan pohon ke arah ke kiri. Selanjutnya, memperagakan gerak sesuai hitungan. Kamu dapat meniru sebuah gerakan. Tirulah gerakan dengan hitungan yang cepat. Satu hitungan digunakan untuk satu gerakan. Gerakan yang sesuai hitungan akan indah jika dilihat. Selanjutnya, menirukan gerak hewan sesuai hitungan. Salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci. Kira-kira gerak kelinci itu seperti apa ya? Ya, gerak kelinci itu melompat. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Jika kita menirukan gerak kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Nah, sekarang kita beralih ke muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Saat kita menulis, kamu harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Berarti menggunakan huruf apa? Ya, menggunakan huruf besar. Kemudian, huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh dalam cerita, nama tempat, ataupun nama hari. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, kamu sudah mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Untuk itu, kamu perlu mengetahui ciri-ciri hewan, misalnya menuliskan cara bergerak, jenis makanannya, cara berkembang biak, dan tempat tinggalnya. Jadi, misal kita menuliskan tentang hewan kelinci. Nah, kira-kira kelinci itu bergerak dengan cara apa? Ya, bergerak dengan cara melompat. Kemudian jenis makanannya apa? Jenis makanannya biasanya tumbuh-tumbuhan. Nah, itu nanti anak-anak bisa menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Selanjutnya, aturan penggunaan huruf kapital pada sebuah teks. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Nah, pada contoh kalimat berikut yang pertama, kata di awal kalimat, contohnya, sapi memakan tanaman rumput. Pada kata sapi, di situ terdapat garis merah pada huruf S. Berarti huruf S itu menandakan sebagai huruf awal dan menggunakan atau ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua, pada kata judul teks, contoh, daur hidup, kupu-kupu. Ada yang di merah, berarti itu penulisan menggunakan huruf kapital. Kemudian, nama orang, contoh, Dedi, Made, Komang, Lani. Nah, itu di awal kata itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang keempat, nama bulan dan hari. Contohnya Januari, Februari, Maret.
Kalau nama hari berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sebagainya. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada nama hari. Huruf kapital juga digunakan pada nama hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Perhatikan kalimat dengan nama hari berikut. Yang pertama, Dedi membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari Minggu. Nah, pada awal kalimat yaitu huruf D. D itu ditulis dengan huruf besar, sedangkan hari Minggu huruf M-nya itu menggunakan huruf kapital. Jadi huruf M-nya besar. Kemudian Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis. Nah, pada awal kalimat Edo, huruf E-nya itu besar. Kemudian pada hari Senin dan Kamis, huruf S sama K itu ditulis dengan huruf besar. Next. Penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Kalau tadi penggunaan huruf kapital pada nama hari, sekarang penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Berikut contoh kalimatnya. Dedi dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Nah, pada penulisan bulan Januari, huruf J-nya itu harus ditulis dengan huruf besar. Sedangkan kata Dedi pada awal huruf D itu juga ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh yang kedua, telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan Mei. Nah, karena huruf awalnya telur, maka T-nya huruf besar. Ada nama orang, siapa? Pak Joko, berarti huruf P dan huruf J itu juga ditulis dengan huruf besar. Sedangkan pada bulan Mei, itu huruf M-nya harus ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Kalau yang pertama tadi hari, kemudian bulan, sekarang penggunaan kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata, misalnya pada nama orang. Perhatikan contoh kalimat dengan nama orang berikut. Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Nah, di situ ada nama Dedi dan Made, maka huruf awal dari keduanya itu harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Contoh yang kedua, Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Karena Fitri dan Komang itu adalah nama orang, maka penulisannya huruf F dan huruf K itu menggunakan huruf kapital. Sudah paham ya? Sekarang lanjut. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Selain digunakan pada nama hari, nama orang, huruf kapital juga digunakan pada kata di awal kalimat. Contoh. Beberapa contoh kata di awal kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemarin sore, Beni dan ayahnya mencuci kandang ayam. Nah, pada huruf awal kalimat itu kata kemarin, maka huruf K-nya besar. Kemudian ada nama orang Beni, maka huruf B-nya besar. Yang kedua, Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Nah, karena nama orang, huruf besar di awal adalah Dayu, berarti huruf D-nya itu ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Nah, pada kalimat tersebut kira-kira huruf besarnya apa? Ya, huruf besarnya adalah kata jika, maka huruf J-nya harus ditulis dengan huruf besar.
Nah, sekarang kita beralih ke muatan matematika. Untuk muatan matematika kali ini, yang pertama, menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada beberapa jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, selanjutnya, perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Nah, bisa dilihat ya pada layar. Yang pertama ada timbangan kue. Fungsi dari timbangan kue biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Yang kedua yaitu timbangan bebek. Nah, timbangan bebek disebut juga dengan timbangan pasar atau timbangan pasar juga disebut dengan timbangan bebek. Jadi sama ya. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong dan digunakan untuk menimbang gula pasir, telur, minyak, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Selanjutnya, jenis timbangan berikutnya yaitu timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Selanjutnya yang keempat yaitu timbangan duduk. Pada timbangan duduk itu berbentuk terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya. Ukuran besar yaitu hingga 300 kg. Nah, berarti timbangan duduk ini lebih besar dari jenis timbangan yang sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu kesetaraan satuan berat. Nah, jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Anak-anak pasti pernah melihat kan bentuk timbangan pasar itu? Nah, hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Misal ada 1/4 kilo, setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo, dan sebagainya. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan berat-berat yang berbeda-beda. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 1/4, setengah, ataupun sekilo. Kemudian, perhatikan contoh berikut. Nah, pada contoh berikut, di situ ada telur beratnya 2 kg. Maka digunakan anak timbangan yang beratnya 2 kg. Selain itu, bisa digunakan anak timbangan yang beratnya 1 kg, 1 kg. Jadi 2 kg dengan anak timbangan yang 1 kg dengan 1 kg itu sama, yaitu 2 kg. Sehingga mengukur berat 2 kg telur dapat menggunakan anak timbangan 2 kilo atau 2 anak timbangan 1 kilo. Contoh berikutnya. Nah, pada gambar di samping yaitu tentang timbangan untuk ikan yang beratnya berapa? Ya, beratnya 5 kilo. Untuk mengukur berat 5 kilo ikan dapat menggunakan 2 anak timbangan 2 kilo dan 1 anak timbangan 1 kilo atau 5 anak timbangan 1 kilo.
Selanjutnya, mengukur berat benda dengan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Nah, cara pertama yaitu pada proses penimbangan terlihat gula beratnya 300 gram. Berat gula melebihi berat yang diinginkan. Jadi, kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit sehingga posisi jarum tepat menuju ke angka 250 gram. Selanjutnya, cara yang kedua, pada proses penimbangan terlihat berat gula 200 gram. Berat gula kurang dari berat yang diinginkan. Tadi berat yang diinginkan adalah 250 gram. Jadi kita perlu penambahan gula sedikit demi sedikit sehingga proses jarum tepat menunjukkan ke angka 250 gram. Selanjutnya yaitu menaksir berat benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus sesuai atau harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Sekarang kita beralih ke muatan PPKN. Pada pelajaran pertama yaitu tentang menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib yang harus dipatuhi di dalam sekolah itu biasanya 1. Tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, menyapa guru saat berpapasan. Jadi ketika bertemu dengan ustadz atau ustazah di SD nanti harus menyapa. Yang ketiga, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Yang keempat, berpakaian rapi. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Nah, pada gambar kali ini yaitu menunjukkan menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Yang kedua, menyebutkan aturan di perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan. Di perpustakaan sekolah juga terdapat aturan yang harus dipatuhi. Perhatikan aturan yang ada di perpustakaan berikut. Yang pertama, tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Kedua, tidak gaduh saat berada di perpustakaan. Yang ketiga, hati-hati saat mengambil buku. Peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Nah, berikut adalah gambar membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu aturan di sekolah. Alhamdulillah, untuk materi subtema 2 sudah usahampaikan. Untuk itu, anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.